Pernah nggak sih Anda lagi di tempat yang seru, tiba-tiba sinyal ponsel hilang gitu aja? Nah, ternyata saat ini ada pertarungan besar yang lagi terjadi di atas kepala kita. Sebuah perebutan tak kasat mata yang bisa jadi bakal mengubah itu semua dan menentukan masa depan koneksi di ponsel Anda. Coba deh bayangin, Anda lagi mendaki gunung, lagi di tengah laut, atau mungkin di daerah paling terpencil sekalipun. Tapi sinyal ponsel tetap penuh. Wah, kayak mimpi ya. Nah, mimpi ini ternyata sebentar lagi bisa jadi kenyataan. Solusinya ada di teknologi yang keren banget, namanya jaringan non-terestrial atau NTN. Idenya sederhana, tapi revolusioner. Satelit di luar angkasa bakal ngobrol langsung sama ponsel 5G biasa yang ada di saku kita. Artinya, semua titik buta sinyal di planet ini bisa hilang selamanya. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan lihat gimana impian koneksi total ini bekerja lewat semacam jalan tol di langit. Tapi kita juga bakal nemuin ada kemacetan tak terduga yang bisa bikin masalah serius. Lewat simulasi digital, kita bakal intip apa aja yang dipertaruhkan dan gimana caranya kita bisa menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan sistem yang udah ada. Oke, kita masuk bagian pertama. Mimpi konektivitas di mana saja. Ini bukan cuma soal kenyamanan loh, ini tentang membuka berbagai kemungkinan baru untuk keselamatan, logistik, dan komunikasi di seluruh dunia. Nah, yang menarik, ide ini sebenarnya bukan barang baru. Udah ada dari tahun 90-an. Cuma dulu itu biayanya selangit dan peminatnya juga belum banyak. Sekarang, dengan adanya teknologi 5G dan permintaan global yang meroket, momennya akhirnya tiba. Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya sedikit. Gimana sih cara kerjanya? Gampangnya, anggap aja kita lagi ngebangun jalan tol super di langit. Sama kayak jalan tol beneran yang butuh jalur, komunikasi nirkabel juga butuh jalur khusus yang namanya frekuensi radio. Nah, untuk komunikasi satelit ke ponsel ini, ada dua jalur utama yang udah disiapin, pita L dan pita S. Keduanya ini adalah frekuensi yang paling pas buat tugas ini. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik dan ya agak rumit. Ternyata jalan tol di langit yang mau kita bangun ini nggak kosong. Udah ada pengguna jalan penting yang lalu lalang di sana. Di jalur pita L misalnya, kita punya Inmarsat. Ini bukan layanan biasa loh. Inmarsat ini ibaratnya jalur penyelamat. Para pilot yang terbar di atas samudra dan kapten kapal di laut lepas itu bergantung banget sama jaringan ini untuk komunikasi darurat. Ini adalah layanan yang sama sekali nggak boleh gagal. Terus di jalur pita S ada Omnispace. Jaringan ini melayani beberapa daerah yang paling sulit dijangkau di dunia, kayak komunitas-komunitas di Kutub Utara, di mana internet dan sinyal telepon itu barang mewah. Buat mereka, Omnispace ini adalah jendela ke dunia luar. Dan masih di pita S ada juga Lyra, jaringan ini dirancang untuk masa depan Internet of Things, buat nyambungin sensor, pelacak, dan perangkat pintar di seluruh dunia untuk pertanian, logistik, dan banyak lagi. Jadi bisa dibilang dua jalur frekuensi ini udah padat banget. Jadi apa yang terjadi kalau kita menyalakan jaringan 5G raksasa baru di tengah lalu lintas yang udah padat ini? Nah, para peneliti memutuskan untuk melakukan simulasi, semacam gladi bersih digital untuk melihat masa depan. Mereka ini bikin model digital dari sebuah mega konstelasi NTN 5G yang bukan main besarnya, dengan 448 satelit yang terus-menerus mengorbit dan menyelimuti seluruh planet dengan sinyal 5G. Skalanya benar-benar masif. Eksperimennya sebenarnya simpel. Mereka ngukur gimana sinyal yang diinginkan dari satelit-satelit lama, kayak Inmarsat atau Omnispace, terganggu oleh sinyal baru yang super kuat dari konstelasi NTN. Intinya, ini kayak ngetes seberapa kenceng teriakan jaringan baru ini dibandingin sama bisikan jaringan yang lama. Lalu, gimana hasilnya? Jujur aja, cukup bikin was-was. Latihan digital ini nunjukin potensi adanya tabrakan sinyal yang serius. Oke, kita lihat dulu dampaknya ke Omnispace. Ingat ya, ini jaringan yang melayani komunitas-komunitas terpencil di utara. Hasil studi menemukan adanya degradasi sinyal rata-rata sekitar 8 desibel. Sekarang angka itu mungkin kedengarannya nggak seberapa ya. Tapi di dunia telekomunikasi penurunan segitu bisa jadi bencana. Jadi 8 desibel itu artinya apa sih? Gini deh, bayangin Anda lagi teleponan, suaranya jernih banget. Terus tiba-tiba suaranya jadi kayak orang teriak-teriak nggak jelas yang sama sekali nggak bisa dimengerti. Penurunan sebesar ini pada dasarnya akan mematikan layanan sepenuhnya, pemadaman total. Terus gimana nasib jaringan Lyra untuk IoT?
Wah, hasilnya lebih parah lagi. Interferensinya menyebabkan degradasi sinyal sampai 10 desibel. Meskipun jaringan IoT itu lebih tahan banting, gangguan sebesar ini tetap bakal menyebabkan penundaan parah dan pemadaman layanan yang signifikan. Nah, ini semua membawa kita ke kesimpulan sekaligus tantangan utamanya. Terus gimana kita harus melangkah dari sini? Jadi, poin kuncinya begini. Impian konektivitas global itu udah di depan mata. Tapi jalan tol langit yang kita butuhkan untuk sampai ke sana itu udah ditempati oleh layanan-layanan penting yang nggak bisa kita korbankan. Simulasi ini adalah peringatan dini bahwa kalau kita nggak hati-hati, kita bisa merusak layanan vital saat kita sedang mencoba membangun masa depan. Seperti kata para penelitinya, ini bukan berarti nggak mungkin, tapi butuh kerja keras. Setiap perusahaan yang mau meluncurkan jaringan NTN baru harus bisa membuktikan secara menyeluruh kalau teknologi mereka bisa hidup berdampingan dengan damai tanpa mengganggu layanan yang sudah ada. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bareng-bareng. Saat kita berlomba-lomba menuju masa depan yang serba terhubung, tantangan sebenarnya bukan cuma soal inovasi, tapi soal inovasi yang bertanggung jawab. Gimana caranya kita memastikan bahwa langkah kita ke depan tidak mengorbankan sistem-sistem krusial yang menopang dunia kita saat ini? Nah, itulah pertanyaan besarnya.